Nih, panas-panas gini, enaknya kita minum sendiri nih. Wah, nata de coco, enak banget nih. Iya, tapi ngomong-ngomong nata de coco, kamu tau nggak asal kata dari nata de coco? Seingatku sih dari bahasa Spanyol. Bener nggak ya? Kamu bener banget. Kata nata de coco itu berasal dari bahasa Spanyol. Nata sendiri itu artinya dalam bahasa Spanyol adalah krim. Kalau misalnya dalam bahasa Latin itu disebut juga natare. Apa tuh artinya? Kalau natare itu dalam bahasa Latin artinya adalah terapung-apung. Oh gitu. Tapi kalau nggak salah, nata de coco ini perlu bantuan bakteri kan? Kamu tahu nggak namanya apa? Bener banget. Jadi nata de coco itu pembuatannya dibantu dengan bakteri yang namanya Acetobacter pseudomonas. Tapi pembuatan nata de coco itu kira-kira berapa lama ya? Tahu nggak? Setahuku sih kira-kira 2 mingguan gitu. Wah, lama juga ya kalau pembuatannya 2 minggu. Ya lumayan lah ya. Kira-kira proses pembuatannya sulit nggak ya kalau selama 2 minggu itu? Nggak tahu ya. Gimana kalau kita lihat aja cara pembuatannya? Boleh, boleh, boleh. Hai semuanya, Kami dari kelompok 3. yang beranggotakan aku, Ashifata Sarawadina. Aku Madaniatul Adawiyah. Dan aku Siti Nur Aisyah. Di video kali ini kami ingin mempraktekkan cara membuat nata de coco. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Let's move to the video. Alat dan bahan yang dibutuhkan selama proses pembuatan nata de coco. Yang pertama ada alatnya yaitu kompor, kemudian ada tabung gas, panci, wadah plastik, sendok atau pengaduk, saringan, botol kaca, timbangan kue, gelas ukur, gelas kimia, corong, kertas atau koran, plester atau lakban, gelang karet, termometer alkohol, gunting, dan cutter. Sedangkan untuk bahannya kita memerlukan air kelapa sebanyak 1000 ml, kecambah 10%, gula pasir 10%, cuka 2%, dan starter 1 sendok makan. Proses pembuatan nata de coco, yang pertama kita lakukan proses sterilisasi. Rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan air rebusan ke semua alat yang digunakan dalam proses pembuatan nata de coco. Bagi air kelapa menjadi 2, ukuran 250 ml dan 750 ml. Kemudian masukkan air kelapa 250 ml ke dalam panci dan rebus dengan api kecil. Kemudian tambahkan kecambah surat 100 gram. Kemudian aduk semua bahan dan tunggu sampai mendidih. Tuang hasil rebusan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, masukkan air kelapa 750 ml ke dalam panci. Dan rebus air kelapa dengan api kecil. Kemudian masukkan air rebusan kelapa yang sudah ditambahkan dengan kecambah sambil disaring.
Kemudian tambahkan gula seberat 100 gram, kemudian diaduk. Tambahkan cuka 2 ml. Kemudian aduk sampai mendidih. Lalu dinginkan hasil rebusan air dengan suhu kurang lebih 30 derajat. Setelah melakukan sterilisasi yang pertama menggunakan air rebusan, kemudian kita lakukan sterilisasi kembali menggunakan api, lalu tuang larutan nata de coco yang sudah didinginkan ke dalam botol, kaca, dan wadah plastik. Masukkan starter ke dalam botol dan wadah yang berisi larutan nata de coco sambil semua alat tetap dilakukan sterilisasi. Setelah dimasukkan starter, segera tutup botol dan wadah plastik menggunakan kertas atau koran dan rekatkan menggunakan gelang karet pada botol dan lakban atau plester pada wadah plastik. Di sini, salah satu dari kami mencoba untuk memasukkan starter sambil tetap melakukan sterilisasi di bawah bimbingan Pak Chandra. Masukkan semua botol dan wadah plastik ke dalam lemari untuk diinkubasi selama 2 minggu. Hasil pembuatan nata de coco. Nata de coco yang berhasil biasanya ditandai dengan terbentuknya benang-benang halus yang membentuk bentukan yang padat berwarna putih dan kenyal. Sedangkan ini adalah hasil nata de coco yang gagal, jadi di wadahnya itu kalau gagal akan timbul bercak-bercak hitam, itu adalah jamur hasil kontaminasi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like, comment, share, Dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye. Wah, ternyata seperti itu ya cara pembuatan nata de coco. Iya, susah-susah gampang. Menurutku sih yang susah itu karena proses sterilisasinya. Semua alat itu harus steril supaya tidak terkontaminasi. Tapi bahan-bahannya mudah kok untuk kita temukan. Gimana kalau nanti kita coba bikin nata de coco sendiri? Siapa tahu berhasil. Wah, boleh tuh. Aku juga penasaran kalau misalnya berhasil, apakah rasanya akan sama seperti yang sering kita beli di supermarket? Kalau misalnya berhasil, bolehlah buat didagangkan, dijualkan. Apalagi kan mau bulan puasa nih, buat ide bisnis bolehlah. Iya, kamu betul banget. Siapa tahu bisa jadi ide bisnis. Wah, kayaknya udah mau hujan nih. Aku harus pulang dulu. Iya nih, udah mau hujan.
Hati-hati ya. Dadah. Bye.